Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat semuanya. Nah, berikut ini adalah pengalaman Bang Muslim ketika membunuh atau mematikan pohon kelapa milik Bang Muslim sendiri secara kimiawi. Tahap yang awalnya yang Bang Muslim lakukan adalah menunas atau mengunuli pelepah daun pohon kelapa ini dengan menyisakan sedikit saja daun di pucuknya. Proses ini disebut juga dengan proses kastrasi atau proses pruning ya di istilah pertaniannya. Dan langkah selanjutnya ini adalah membuat lubang di batang pohon agar nantinya dapat dimasuki atau dimasukkan racun herbisida nantinya. Proses melubangi batang pohon sawit ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat mesin canggih yang dimiliki seperti bor dan gerinda. Nah, itu apabila dimiliki. Namun kali ini Bang Muslim hanya menggunakan alat manual yang sangat sederhana sekali, yaitu pahat kayu ya, yang tentunya banyak tersedia di toko-toko bangunan atau material. Alasannya adalah karena alat ini memang terbilang murah. Di samping murah, tentunya juga sangat mudah untuk didapatkan di toko-toko pertanian dan toko material yang ada di dekat rumah teman-teman. Nah, caranya juga dibilang mudah, yaitu dengan cara dipukul dengan palu atau kayu, kemudian dikoak ke samping agar serat daging kayu kelapa nantinya dapat keluar dan membentuk lubang. Nah, semakin dalam lubang yang dibuat tentunya akan semakin bagus. Proses ini kurang lebih memakan waktu hingga 30 menit ya teman-teman, dan akhirnya setelah 30 atau 40 menit lubang yang dibuat pun selesai dengan ukuran kurang lebih 3 x 4 cm dan kedalamannya yang berhasil Bang Muslim buat adalah 10 cm. Oke, tahap selanjutnya adalah proses memasukkan racun kimia ke dalam lubang yang telah dibuat tadi dengan takaran sesuai dengan daya tampung lubang yang telah dibuat tersebut. Nah, kali ini kami menggunakan racun yang harganya terbilang murah, yang bermerek dagang Smart dengan bahan aktif isopropilamina 486 SL. Nah, racun yang Bang Muslim gunakan ini termasuk herbisida sistemik yang cukup laris digunakan oleh petani. Namun teman-teman juga dapat menggunakan merek lain. Sekali lagi Bang Muslim ini bukan promosi. Nah, selanjutnya kita perlu menutup lubang yang sudah diisi racun tadi dengan kayu atau dengan menggunakan plastik. Nah, tujuannya adalah agar tidak terganggu oleh air dari luar, terutama di musim penghujan. Dan juga ini dilakukan untuk mengurangi penguapan jika terjadi panas berlebihan akibat matahari yang terik. Oke, ini adalah kenampakan 2 hari setelah aplikasi, di mana daun pohon kelapa tersebut yang tersisa terlihat masih belum menguning sama sekali, dan juga terlihat ini pelepah yang tadinya habis di pruning juga belum mengalami kelayuan. Oke, ini adalah kenampakan papan atau triplek yang digunakan untuk menutup lubang tadi. Ini adalah kenampakan 5 hari setelah aplikasi, di mana daun masih juga belum menguning. Namun perlu kiranya kita melakukan proses pembukaan papan sebagai penutupnya tadi untuk melihat apakah racunnya ini habis atau belum. Jika habis perlu kita tambahi lagi, namun terlihat di gambar juga masih belum habis. Dan ini adalah kenampakan 10 hari setelah aplikasi, di mana daun mudanya sudah terlihat tanda-tanda mengalami kelayuan atau menguning. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menyisakan sedikit daun di bagian pucuk tanaman ini agar dapat melihat racun yang diberikan ini berpengaruh atau tidak. Di samping itu, secara biologi daun akan mengangkat substansi air dan larutan lain melalui penguapan atau disebut dengan evaporasi, sehingga racun yang diberikan menjadi lebih efektif kerjanya dan supaya mencapai pucuk daun dengan sempurna. Oke, ini adalah kenampakan 2 minggu setelah aplikasi, dan daun mudanya sudah terlihat tanda-tanda yang menguning dengan jelas.
Setelah 2 minggu berlalu dan kita sudah yakin bahwa racun yang kita berikan ini terserap habis, maka penutup lubang bisa kita buka. Ini dilakukan karena pohon yang kita racun ini sudah dipastikan keracunan secara sempurna. Hal tersebut dapat dilihat jelas melalui kenampakan serat daging yang sudah menguning kecoklatan. Ini tandanya tanaman tersebut sudah mengalami kelayuan di batang-batang mudanya. Oke, ini adalah kenampakan 30 hari atau 1 bulan setelah aplikasi, di mana daun mudanya sudah terlihat benar-benar menguning kecoklatan akibat keracunan herbisida yang kita sudah berikan tadi. Di sini juga terlihat jelas serat daging batang yang sudah benar-benar berwarna hitam kecoklatan. Tanda pohon yang kita racun ini sudah mulai mati dan membusuk. Dan ini adalah kenampakan 60 hari atau 2 bulan setelah aplikasi, dan daun-daunnya sudah terlihat benar-benar berwarna coklat. Di samping itu serat batangnya juga sudah terlihat benar-benar membusuk, dimana ini terlihat dari bekas lubang yang tadi kita buat. Ini bisa dilihat kenampakan daunnya benar-benar sudah menguning. Oke, ini adalah kenampakan 3 bulan setelah aplikasi, di mana kelapa yang diracun sudah terlihat benar-benar mati secara keseluruhan. Sudah mati total ya, atau disebut dengan matot. Ini terlihat dari daun-daunnya yang memang sudah sangat mengering, sudah mengalami kelayuan, bahkan sudah berpatahan, poklek arah ke bawah. Bisa dilihat ini daunnya juga sudah banyak yang berguguran. Bekas lubang yang pernah dibuat untuk memasukkan racun juga sudah sangat membusuk dan sampai-sampai mulai berjamur dan tumbuh cendawan di sekitarnya. Dan ini adalah kondisi terakhir kelapa yang diracun dengan herbisida, dan kesimpulan yang didapat adalah bukan hanya masalah racun mahal atau murah yang menentukan kematiannya, namun metode dan cara aplikasinya juga menentukan efektivitas pekerjaan kita. Ini terbukti dari video ini, di mana dengan racun kelas menengah kita masih dapat membunuh pohon kelapa yang terkenal keras dan susah dibasmi. Oke, sekian dan terima kasih.